seolah kebakaran pasar induk ini menjadi tradisi 5 tahunan. Tidak ada kebijakan pemerintah pada hari ini sampai detik ini, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo tidak pernah ada kebijakan dalam aspek pemberdayaan dan pengelolaan pedagang kaki lima. Area alun-alun itu tidak boleh untuk kampanye, berjualan, demo, dan juga balapan. Tapi setelah pedagang dikeluarkan. Tidak selang berapa lama justru hadir balapan yang dipromosikan dan dijaga oleh seluruh pemangku kebijakan yang ada di Wonosobo. Itu politik mie instan, artinya cepat saji. Iya. Orang-orang yang kemudian pemangku kebijakan yang sekarang hadir dipilih masyarakat tidak melalui ruang kaderisasi yang sesuai. Sehingga apa? Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngobrol sama seorang sahabat yang dekat banget sama aku dari dulu. Senior. Oke. Sering kita ketemu ya, cuman jarang ngobrol. Ya, abang menjadi panutan lah, senior. Aduh. Sibuk apa sekarang, Rit? Sekarang bagaimanapun pasca struktur ya harus berusaha mandiri. Nah, ada beberapa ruang yang alhamdulillah menjadi rezeki. Bisa untuk minimal hidup mandiri dulu. Spesifiknya apa sih? Spesifiknya saya sekarang beberapa ruang di penyuplai barang-barang kebutuhan pokok, makanan, dan lain sebagainya. Distributor lebih tepatnya. Iya. Sebagai salah satu anak muda, kamu masih 25 tahun ya? Masih 25 tahun, kamu konsen banget sama satu hal yang di situ jarang banget anak muda terlibat di situ. Aku sebut langsung ya, kamu sibuk banget dengan urusan pedagang kaki lima yang tidak kunjung usai permasalahannya di Kabupaten Wonosobo. Bener nggak sih, Rit? Ya sebenarnya sudah lama saya menjalin hubungan dengan pedagang kaki lima, itu era ketika saya menjadi ketua cabang PMI Wonosobo. Jadi sudah 2017 sampai alhamdulillah sekarang ini sampai 2021. Masih terjalin hubungannya ya? Iya. Kamu sebagai apa di situ? Kalau dulu awal mula sih saya menempatkan diri sebagai organisasi PMI mendampingi pedagang kaki lima. Selang beberapa banyak proses yang sudah dilalui, sekarang saya menjadi salah satu koordinator advokasi. Koordinator advokasi. Ya, jadi membuat lembaga pedagang kaki lima. Setelah itu saya menjadi koordinator advokasi. Tugasnya apa sih sebenarnya? Tugasnya kalau secara porsinya sih mendampingi dalam konteks komunikasi kepada pihak-pihak yang memungkinkan untuk membantu proses perjuangan pedagang kaki lima. Baik itu pemerintah, birokrasi, ataupun beberapa kelompok-kelompok lain yang perlu dikomunikasi. Apa sih yang sebenarnya yang diperjuangkan? Yang paling diperjuangkan adalah bagaimana pedagang kaki lima UMKM ini bisa diberdayakan oleh pemerintah. Emang belum diperdayakan? Ya, saya balik bertanya kepada Bang Holis kalau seperti itu. Sekarang kalau kita tanya di mana tempat wisata yang ada kulinernya dan lain sebagainya. Contoh sederhana, kita kalau datang ke Wonosobo, kita mau makan, Mas Holis kira-kira di mana? Yang ditunjuk pertama kali oleh wisatawan itu adalah mie ongklok. Nah, mie ongklok kan tidak ada kemudian tempat yang khusus yang disediakan pemerintah. Kalau mau datang di mana ini dan lain sebagainya. Itu kebijakan target utama arahnya ke depan ke seperti itu. Iya. Jadi selama ini pedagang kaki lima UMKM ini tidak pernah disentuh dari aspek kebijakan. Mereka bergerak sendiri dan lain sebagainya. Justru terbaru ini mereka digusur dari berbagai tempat sehingga ada dalam tanda kutip ini dibiarkan. Oke, sebelum gitu, balik lagi nih. Kalau misalkan aku wisatawan dari luar kota gitu kan datang ke Wonosobo, tujuanku untuk kuliner itu pasti mie ongklok. Mie ongklok di situ kan banyak banget tuh ditemuin di situ. Apa itu nggak cukup untuk menjadikan ini loh simbol Wonosobo kayak gitu? Belum cukup, Bang. Karena tujuan kita kan tidak hanya kalau seperti ini, maka yang ada adalah pembiaran. Pembiaran ya. Pembiaran ini artinya para pedagang dan lain sebagainya dalam bahasa Wonosobo, ya wis kono lah.
dodolan. Jangan seperti itu. Kita sebagai daerah yang punya potensi wisata besar, harusnya ada pemberdayaan. Diberdayakan bagaimana bisa menghasilkan produk yang bagus dengan prinsip-prinsip dasar diberikan melalui kebijakan sampai penataan tempat dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta kemudian mie ongkloknya, tapi sumber daya yang lain juga harus menyertai. Oke. Tempatnya menarik enggak? Jadi mie ongklok sebagai ikon Wonosobo itu belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Belum dimaksimalkan. Memang ada beberapa tempat yang tempatnya mungkin mewah dan lain sebagainya. Tapi ini kan perorangan, Private, mandiri, privacy. Dan juga ini hanya tersentuh oleh orang-orang yang punya golongan menengah ke atas. Punya modal, punya apa. Nah sekarang kita bicara UMKM, pedagang kecil, ini jumlahnya ribuan bang. Tidak hanya ratusan, ribuan. Ini yang murni, kebutuhan mereka hanya sederhana. Membiayai anak sekolah dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah tersentuh. Nah inilah yang saya kira penting untuk dikawal teman-teman. Harapan yang paling utama tidak hanya mie ongklok, tapi orangnya. Orangnya ini berkaitan dengan UMKM, pedagang kecil, apapun yang dijual, apapun itu, terkhusus pada produk-produk lokal, mie ongklok, karika, dan lain sebagainya. Tapi desain utama perjuangan ini bukan pada produknya, tapi pemberdayaan orangnya. Yang jumlahnya banyak dan tidak pernah disentuh oleh kebijakan pemerintah. Itu fokusnya itu. Fokusnya ke sana. Tadi aku dengar penggusuran. PKL itu digusur, kemudian kamu hadir untuk menjadi koordinator mereka agar mereka mendapatkan haknya kembali untuk berjualan gitu ya. Kenapa sih mereka digusur? Itu ceritanya dari pertama. Yang pertama adalah carut-marut pengelolaan Pasar Induk Kabupaten Wonosobo. Keberpihakan pemerintah itu belum jelas. Itu diwujudkan dari carut-marutnya pengelolaan Pasar Induk Wonosobo. Apalagi kita juga terdengar masyarakat Wonosobo sangat begitu sering seolah kebakaran Pasar Induk ini menjadi tradisi 5 tahunan. Persoalan pertama ini dari carut-marut Pasar Induk. Pedagang-pedagang tidak dikelola dan lain sebagainya, sehingga banyak pedagang keluar. Mandiri dan lain sebagainya, mencari tempat dan lain sebagainya. Terkhusus pada alun-alun di tahun 2018 ini jadi serbuan pedagang. Pedagang banyak, apapun itu produk yang dijual diserbu di alun-alun. Sebelum itu memang sudah banyak pedagang kaki lima yang jualan, terutama di kuliner di alun-alun. Tapi pasca kemudian banyak pedagang berjualan, terutama di hari Minggu dan lain sebagainya, akhirnya muncul perbu peraturan bupati di mana area alun-alun ini harus netral, tidak dilarang. Banyak itu perbubnya, saya lupa nomor berapa. Yang terpenting salah satu aturan di dalamnya adalah tidak diperbolehkan untuk berjualan. Tidak ada kebijakan pemerintah pada hari ini sampai detik ini. Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo tidak pernah ada kebijakan dalam aspek pemberdayaan dan pengelolaan pedagang kaki lima. Sehingga sekarang kita mau tanya, kita harus malu pada daerah-daerah lain. Di tahun itu pedagang kaki lima dan lain sebagainya tidak boleh berjualan di alun-alun, tapi kemarin sempat viral loh bang, bahwa di alun-alun kan ada praktek balapan itu. Oh iya. Isi perbub itu apa sih sebenarnya? Isi perbub intinya bahwa area alun-alun itu tidak boleh untuk kampanye, berjualan, demo, dan juga balapan. Tapi setelah pedagang dikeluarkan. Tidak selang berapa lama justru hadir balapan yang dipromosikan dan dijaga oleh seluruh pemangku kebijakan yang ada di Wonosobo. Izinnya keluar. Kok ironis ya? Izinnya keluar dan retribusinya tahu nggak? 700.000. Sekarang gimana itu nasib PKL yang sudah kamu dampingi selama 5 tahun? Nah, kita sih bersama-sama tidak hanya saya secara pribadi. Saya hanya tingkatnya koordinator, tapi banyak kemudian institusi, LSM, tokoh di tingkat lokal yang ikut serta dalam proses mengawal ini. Nah, sampai pada tahapan sekarang ini, alhamdulillah pedagang kaki lima ex penggusuran mingguan di alun-alun Wonosobo
itu untuk sementara. Nah, ini penting untuk disampaikan ke masyarakat bahwa untuk sementara teman-teman pedagang kaki lima sudah direlokasi sementara untuk berjualan di Jalan Soekarno-Hatta dan juga Jalan Tirto Aji. Tirto Aji ya. Nah, Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Tirto Aji. Ini untuk sementara. Karena apa? Kalau mau kebijakan itu diambil jangka panjang, ini butuh proses waktu. Pembahasan di dewan sampai kemudian nanti dieksekusi di tingkat eksekutif. Ya. Ini lama, tidak 1 tahun 2 tahun. Kalau konsisten saja 1 tahunan, karena kan ada anggaran di situ yang harus dibahas. Benar. Nah, kalau sekarang pedagang suruh menunggu 1 tahun baru jualan, anak istri kebutuhan yang lain mau dari mana? Benar. Maka dari itulah ada kebijakan dari pemerintah dan lain sebagainya memfasilitasi pedagang untuk berjualan sementara di Jalan Soekarno-Hatta dan Tirto Aji. Itu sudah berapa lama di sana? Sekarang hari Sabtu, besok Minggu, berarti besok 3 kali jualan. 3 kali jualan. Selama penggusuran itu baru ada relokasi sementara. Iya, dari tahun 2018. Berarti sudah berapa tahun? Itu pedagang tidak pernah jualan lagi. Wow. Itu mereka jualan keliling. Ya seluruh Wonosobo bahkan keluar kota. Jadi ada istilah di Banjarnegara. Di Banjarnegara ini pedagang-pedagang kaki lima yang jualan ke sana itu diledek oleh sesama teman pedagang itu. Wah, itu ada orang penjajah. Karena mau jualan di Banjarnegara, karena di daerahnya sendiri tidak diizinkan dan tidak difasilitasi. Tapi di Car Free di Banjarnegara ini kan banyak pedagang. Jadi ketika ada rombongan pedagang kaki lima dari Wonosobo, itu pedagang Banjarnegara, "Wih, penjajah datang." Gitu. Ini agak personal ya pertanyaanku sekarang ya. Kenapa sih kamu mau mendampingi mereka? Kamu kan masih muda, baru fresh graduation. Kok mau gitu loh menjadi koordinator pedagang kaki lima? Ya, tentunya satu aspek kemauan, jati diri dan jiwa. Kalau bicara ini terbuka aja, saya terbuka aja. Saya minatnya juga di politik, Bang. Oke. Tapi juga bukan dalam arti apa yang saya lakukan ini dalam arti mengkapitalisasi atau memanfaatkan siapapun itu kelompok masyarakat yang saya ikut dampingi. Jadi bukan seperti itu. Kalau ada orang yang menilai seperti itu berarti dia tidak paham. Karena apa? Urusan politik dan lain sebagainya ini kan ada di 2024, 2029 masih panjang waktu. Masih panjang. Tapi prinsip saya adalah mendekatkan diri. Mendekatkan diri pada masyarakat, apa yang bisa saya lakukan. Ini bicara masalah advokasi, pendampingan masyarakat, yang tentunya saya dapat pengajarannya juga dari Abang, selalu senior saya. Ya, terima kasih. jadi pendampingan itu kamu lakukan alasannya untuk mempersiapkan diri nanti. Ya, terlalu dini untuk disampaikan semacam itu. Dan cuma saya ini alhamdulillah, walaupun minat saya di politik juga saya sangat realistis, Bang, menilainya. Realistis, artinya sekarang ini ruang perjuangan. Saya mendampingi masyarakat, terutama pedagang, ini ruang perjuangan. Soal nanti saya terjun ke politik atau tidak, itu urusan belakang. Dan masih panjang, masih jauh. Jadi kalau saya sekarang niatkan diri memanfaatkan pedagang dan lain sebagainya untuk mengkapitalisasi, saya yakin hubungan saya tidak akan bertahan dari 2017 sampai 2021. Terlepas dari saya minatnya di politik, tapi ruang hari ini adalah ruang proses, ruang perjuangan yang betul-betul harus dilakukan. Balik lagi deh ke PKL. Oh ya. Oke. Jadi ini kan pasar sudah mau jadi tuh. Isu-isunya gimana? Apakah PKL itu nanti kemungkinan memiliki tempat di pasar yang sudah jadi ini atau seperti apa? Bukan ya, enggak bisa. Karena pasar induk ini kan sendiri, pedagang kaki lima sendiri. Ciri khasnya juga sendiri-sendiri. Meskipun mereka antar kelompok ini bekerja sama, Bang. Ini perlu dicatat oleh masyarakat Wonosobo. Bahwa produk-produk yang dijual oleh pedagang kaki lima di alun-alun, ngambilnya barang di mana? Di pedagang pasar induk, Bang. Artinya kesadaran soliditas mereka itu ada terbangun. Nah, kalau Abang tanya tadi,
Apakah nanti setelah pasar jadi, boro-boro pedagang kaki lima, Bang. Ya. Ex pedagang pasar induk saja itu sudah terancam ribuan yang tidak bisa jualan lagi. Di pasar induk itu. Iya, mengapa? Karena dulu sebelum kebakaran itu ada sekitar, saya datanya secara detail lupa, ada sekitar 4.000 lebih, tapi sekarang pasar induk membangun hanya dengan kapasitas 2.600 ruko saja. Berarti kan ada 1.000 pedagang. Lah ini mau dikemanakan? Nah ini kesalahan juga. Prinsip kepemimpinan yang tidak pernah mengambil kebijakan ke masyarakat dengan mengajak dialog, mengajak diskusi, apa yang menjadi keluh kesah, serta apa yang harusnya menjadi evaluasi. Anak muda yang fokus ke politik. Amin. Sudah terkenal ya, mengadvokasi PKL sekarang. Kamu kecenderungannya ke politik gitu kan? Kamu sudah menentukan pilihan nggak? Tapi sebagai anak muda ya, kamu kenapa kok bisa minat sama politik gitu loh? Maksudnya gini, anak muda itu diidentikan dengan orang yang anti politik. Kenapa justru kamu mendekati politik? Ya tidak semuanya ya. Karena kan sebenarnya tergantung dari apa informasi yang masuk. Semua itu dari seperti itu. Iya. Proses bagaimana kita di ruangan mana, di ruangan yang mana, kemudian ada sumber informasi pengetahuan yang timbul sehingga melekat menjadi kepercayaan, oh ini jelek, ini bagus. Cara kerja politik ya bagian dari tentunya mau dipandang dari mana, karena politik banyak dari sudut pandang. Ya yang general gitu loh. General kan orang masyarakat menilai politik, partai politik, kemudian jadi DPR, menjadi bupati, dan lain sebagainya. Kalau kita mau membahas itu ya bagaimana aspek kepemimpinan ini bisa mengeluarkan suatu aturan, hal yang bermanfaat dan bermasalah bermasyarakat. Oke, khususnya anak muda ketika bicara tentang politik mereka sudah antipati, sudah menutup telinga dan menutup mata. Misalkan aku nggak mau getting involved sama politik karena politik bla 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 kayak gitu. Sebenarnya di sini harus di-clearkan sih, politik itu sebenarnya seperti apa? Politik itu perannya seperti apa sih harusnya ke pemerintahan? Sudut pandang saya ya, tentunya ada banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, tapi saya dalam proses belajar sih, dan tidak takut untuk menyampaikan hal ketika tidak melukai orang-orang tertentu atau apa. Tapi mengapa kemudian masyarakat itu apa ya, nggak simpati kepada ruang politik? Ada kesamaan sih, kesamaan dua hal, bahwa ketidaksamaan. Yang pertama, aktor-aktor politik sekarang yang diberikan tanggung jawab oleh masyarakat juga mengenal politik mie instan. Politik mie instan apalagi tuh? Itu politik mie instan artinya cepat saji. Iya. Orang-orang yang kemudian pemangku kebijakan yang sekarang hadir dipilih masyarakat tidak melalui ruang kaderisasi yang sesuai. Sehingga apa? Lahirnya ketika dia diberikan tanggung jawab, seorang politikus itu kan harusnya simpati dan empatinya kan asas kemanfaatannya untuk bersama. Iya. Dia harus mengambilkan keputusan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Lah kalau dia prosesnya dari awal sudah instan, ada peluang untuk kepentingan kebersamaan, sudah pasti untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, jadi menjadi politikus itu harus melalui jenjang kaderisasi yang jelas gitu ya? Idealnya seperti itu. Agar apa? Melahirkan tokoh. Lah kita kan rindu tokoh nasional seperti Bung Karno, Gus Dur, dan lain sebagainya. Hari ini kita harus menyambut. Persiapan yang paling ideal adalah kader-kader politik. Harusnya seperti itu. Karena saya bukan partai politik loh, Bang. Wah, ingat ini. Yang perlu diingat bahwa sekalipun saya minat di politik, sampai detik ini saya belum masuk struktur partai politik. Oke. Itu yang harus diingat. Dan saya tidak akan masuk. Tidak akan masuk untuk waktu yang sekarang. Mengapa? Karena saya masih menjadi struktur organisasi, ada kewajiban dan dilarang untuk ikut serta. Walaupun saya minatnya di situ. Nah, saya minat di situ belajar. Selebihnya biar waktu yang menjawab. Tentunya saya harus membuktikan diri kan. Kalau ada orang yang terjun ke politik, ya silahkan terjun ke partai politik. Tapi bagi saya, prinsip saya, jangan dulu. Waktu yang sekarang saya proses belajar. Sehingga kalau saya sekarang membatasi kemudian masuk struktur partai, jujur bagi saya malah saya mengurung diri.
Karena mengurung diri dengan segala sistem, aturan, tradisi yang ada dalam ruang tersebut. Jadi kamu akan dipersempit ekspresinya Iya, ruang kamu berekspresi. ikut gitu. Bagi saya, walaupun saya minat di politik, sekarang saya harus bebas. Berguru, belajar, dan sebagainya. Jiwa saya senang politik itu bukan dalam arti saya sudah mikir kuning, hijau, merah, biru, belum. Tapi berproses belajar. Menilai, terutama membasis kepada masyarakat, kenal dengan masyarakat. Dengan segala sumber daya yang ada, saya belajar di situ. Selepas itu, kembali lagi, kita kan juga punya prinsip tawakal. Iya. Terserah jalan hidup saya mau nanti ditentukan di mana. Tapi pada hari ini saya ingin tegak lurus, fokus. Ya. Ke depan biar waktu yang menjawab. Semangat kamu, intelektual yang kamu miliki itu menjadi kebermanfaatan untuk orang banyak seperti itu ya. Amin, amin. Politik literally itu tujuannya mensejahterakan rakyat dengan mengeluarkan aturan-aturan tertentu. Seperti itu kamu setuju? Semoga itu tetap menjadi diri Setuju? kamu. Ya, Amin. seperti itu. Segitu dulu obrolan saya dengan politikus muda. I mean calon Politikus muda. calon politikus muda seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye. Bye.